Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya materi kita di minggu ke-13 ya untuk mata kuliah hidrologi teknik. Pada minggu ke-13 ini kita akan mempelajari analisis linear regresi atau analisis regresi linear dan juga statistical and probability analysis atau analisis probabilitas dan statistika untuk data-data hidrologi. Ya, jadi ini sudah masuk kepada analisis data menggunakan dua pendekatan, yaitu regresi linear dan juga analisis statistik dan probabilitas. Baik, yang pertama untuk analisis regresi linear, kita akan mempelajari apa itu fitting regression equation atau persamaan ya pencocokan secara regresi. Ya, fitting itu kan pencocokan, peng, apa pas ya, membuat nilainya menjadi pas ya. Fitting suatu garis lurus dapat dilakukan secara objektif dengan salah satu metode statistika berikut ini. Bisa menggunakan metode kuadrat terkecil atau method of least square method, ya, kuadrat terkecil, kemudian metode momen atau method of moments, dan yang terakhir adalah metode kemungkinan maksimum atau method of maximum likelihood. Nah, dalam bab ini ya kita akan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode kuadrat terkecil atau least square method ya, least square method atau kuadrat terkecil. Nah, di sini nanti untuk membuat korelasi antara dua variabel, katakanlah ada variabel Y yang kita sebut sebagai variabel dependent atau variabel yang terikat, dan variabel X yang kita sebut sebagai variabel independen atau variabel bebas. Maka nanti korelasi antara Y dan X ini ya dapat dikorelasikan dengan memplotkannya pada sumbu X dan sumbu Y. Artinya nanti nilai Y ini sangat tergantung ya, dependen ya, terikat dengan nilai X. Jika titik-titik data tersebut terletak atau mendekati suatu garis lurus, maka terdapat hubungan linear. Ya, jadi dia mendekati garis lurus begitu ya. Ya, terdapat hubungan linear yang kuat antara kedua variabel tersebut. Sebaliknya, jika titik-titik data menyimpang secara signifikan, akhirnya dia kemana-mana begitu, tidak menunjukkan tren atau kecenderungan tertentu, maka grafik tersebut disebut diagram pencar atau scatter diagram atau scatter plot. Nah, katakanlah nanti jika ya terdapat hubungan dia membentuk suatu tren ya mendekati suatu garis lurus atau straight line, maka hubungan tadi bisa kita tulis menjadi Y sama dengan A plus BX ya. Nah, kita tahu dalam bersama matematik A ini apa, B apa ya. A adalah eh, apa kalau kita sebut sebagai intercept atau ada yang bilang konstanta begitu ya. Dan B adalah gradien ya atau slope. Nah, ini A dan B inilah nanti akan kita cari. Nah, bagaimana least square atau metode kuadrat terkecil ini menentukan ya dengan mencari nilai A dan B ya dengan dua persamaan. Ya, karena ada dua parameter, maka kita harus mencari minimal dengan dua persamaan. Ya, persamaannya adalah ini ya.
Delta Y sama dengan, maaf, bukan delta, sigma Y sama dengan NA ditambah B dikalikan sigma X, ya. Kemudian sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Nah, dari dua persamaan ini karena kita dapat nilai Y, ada nilai X, ya, ada jumlah data, ya, where N, di mana N adalah jumlah data, number of observed value, ya, jumlah data yang apa eh, saling terikat, ya. Pair itu apa eh, apa istilahnya itu satu, kalau X dan Y itu harus jumlahnya sama, ya. Satu pair itu berarti satu set, ya, gitu ya jumlahnya, ya. Ya, jadi X dan Y jumlahnya adalah N, gitu. Nah, dengan dua persamaan ini kita akan bisa melakukan substitusi untuk mencari nilai A dan nilai B, ya. Nah, di sini, ya, statistical parameter atau parameter statistik yang umumnya digunakan untuk mengukur seberapa, ya, degree of association, ya, seberapa besar derajat linearity, ya, berapa besar linearitasnya antara dua variabel X dan Y, maka biasa dipakai namanya correlation coefficient atau correlation coefficient atau koefisien korelasi yang direpresentasikan dengan nilai R. Nah, nilai R sendiri nanti bisa dihitung menggunakan persamaan ini, ya, dengan menggunakan data, ya, delta X, delta Y, ya, di mana delta X dan delta Y itu rumusnya ini, ya. Delta X adalah selisih antara data X dikurangi X bar. Apa itu X bar? X bar itu adalah nilai rata-rata dari nilai X, ya. Kemudian ada delta Y juga sama, ya. Nah, di sini kita akan hitung, ya, seberapa kuat, ya, korelasinya menggunakan koefisien korelasi, yaitu nilai R. Nah, ingat di sini ada persamaan juga, ada tau X dan tau Y. Apa itu tau X dan tau Y? Tau X adalah dan tau Y adalah standar deviasi, ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah simpangan baku dari nilai X dan Y, ya. Kemudian, ya, XY ini middle of it class interval, ini salah, ini harusnya ada di atasnya itu ada barnya, ya, ada X bar Y bar, ini adalah nilai rataannya. Nah, di sini jika nilai ini ketemu satu, maka korelasinya adalah perfect, sempurna. Dia akan membentuk garis lurus, ya, straight line, ya. Tapi jika nilainya nol, maka no relation, tidak ada hubungan, tidak ada relasi antara X dan Y. Yang kita sebut tadi adalah scatter plot. Artinya apa? Artinya nilai R ini dari nol sampai satu, ya. Nah, R ini, ya, satu mengindikasikan adalah close linear relation, ya. Jadi hubungan yang sangat dekat, ya. Jika mendekati satu, maka semakin dekat nilainya. Ya, semakin linear hubungannya, Mas, begitu. Ya, kalau satu berarti perfect, sempurna. Oke. Nah, kemudian bagaimana, ya, jika kita tidak bisa membuat linear regresi atau regresi linear, ya, cannot be fit, ya, tidak dapat cocokkan. Maka alternatif lain itu kita bisa menggunakan namanya quadratic parabola, ya, parabola kuadratik yang dapat digunakan dengan metode fitting juga. Persamaannya akan menjadi seperti ini, ya. Jadi kalau Y sama dengan A plus BX tidak bisa, maka ditambah lagi namanya kuadratik, tambah lagi C X kuadrat. Nah, karena di sini ada tiga koefisien A, B, dan C, maka kita butuh, ya, tiga persamaan untuk mencari nilai A, nilai B, dan nilai C.
ya dengan persamaannya masing-masing ini ya. Silahkan dicermati ya, parameternya masing-masing sudah diketahui ya, dengan nilai n di sini juga sama ya, jumlah data ya antara x dan y ya. Nah, di sini ya, eh tadi sudah disebutkan untuk mencari korelasinya itu menggunakan koefisien korelasi dengan nilai R ya. Nah, biasanya sebagai contoh ya variabel misalnya x dan y ya, untuk mudahnya for instance gitu ya, bisa jadi x adalah presipitasi data hujan, sedangkan nilai y adalah runoff ya, limpasan permukaan. Ya biasanya kan semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi juga limpasan permukaan. Ya, atau misalnya ya, eh, apa tinggi alat, apa tinggi apa kedalaman hujan misalnya, ya, yang eh, berkorelasi dengan aliran sungai misalnya stream flow ya, aliran ya, and like that dan sebagainya. Ya, jadi bisa jadi ini X, ini Y, ini X, ini Y, kayak gitu ya. Nah, ini juga bisa misalnya kita menggunakan kalau misalnya dia tidak linear, bisa jadi persamaannya adalah eksponensial. Y sama dengan C dikali X pangkat M. Nah, yang kita cari nanti nilai C dan nilai M. Nah, karena ini adalah eksponensial, nanti bisa kita sederhanakan ini bersama apa, aljabar ya, persamaan apa, matematika ini ya, kita logkan log Y sama dengan log C ditambah M-nya turun ya, M log X. Ya, jadi kita bisa rubah menjadi samaan ini. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, katakanlah log Y adalah Y, log X adalah X, log C adalah A, kemudian M adalah B, maka nilai ini pun bisa ditransformasi menjadi persamaan linear, yaitu Y sama dengan A X A B, maaf, Y sama dengan A ditambah BX. Nah, sama ya. Jadi ini ya. Jadi persamaan ini pun bisa kita transformasi menjadi persamaan linear. Nah, berikutnya adalah kita menentukan standard error of estimate. Artinya kita menentukan ya standar error, standar kesalahan ya, kesalahan baku begitu yang kita estimasi. Jadi berapa, kalau tadi kan R itu adalah koefisien korelasi. Nah, yang berikutnya yang perlu ditentukan adalah nilai standar error. Yang nanti standar error ini direpresentasikan dengan nilai SYX, artinya nilai standar error antara sumbu apa para variabel Y dan variabel X. Nah, rumusnya bisa dihitung menggunakan rumus ini. Di sini ada nilai Y, kita sudah tahu ya. Y apa? Ada apa namanya? Y is. Ya, Y is adalah value of Y for given value of X in equation ini. Jadi ini adalah nilai Y prediksi dari data persamaan regresi. Sedangkan Y ini adalah data. Ya, ini data hasil misalnya pengukuran. Sedangkan yang ini adalah data estimasi dari model di persamaan 13,1. Ya, dari persamaan ini bisa juga disederhanakan menjadi persamaannya ini. Ya, jadi persamaan untuk mencari standar error ya dari variabel Y dan X. Oke, untuk lebih mudah memahami, ini ada contoh ya. Anda diberikan data data dari tahun 1934 sampai 1950 ya. Ada berapa data? Satu, 2, 3, 4 ya. Sampai ini ada 17 tahun ya. Dari data apa? Ada data hujan, rainfall atau presipitasi. Satuannya milimeter, ini datanya.
Kemudian ada runoff atau limpasan permukaan datanya ya dari data yang diperoleh di Damodar River at Rondia, ya, East India. Ini lokasinya ada di India Timur. Nah, pertanyaannya kita diminta mencari persamaan, katakanlah ini nilai X rainfall, kemudian runoff-nya adalah Y. Kita diminta menentukan linear regresi antara rainfall dan runoff, kemudian diminta menentukan koefisien korelasi, dan diminta menentukan standar error. Ya, jadi ada tiga. Oke, yang pertama persamaannya, ya. Nah, persamaannya kalau sudah diri ini ya, gampang ya. Jadi, tapi yang pertama yang kita buat ini, kita akan menghitung dengan membuat tabel dulu, tabel 13.1. Ya, kalau sekarang pakai Excel kan gampang ya. Kalau lagi pakai AI tinggal dimasukkan datanya dapat ya. Tapi kan kita nggak tahu prosesnya. Nah, di sini dijelaskan bagaimana prosesnya itu dijalankan. Mulai dari tabel 13.1. Tadi kita punya data X yaitu hujan. Kemudian data Y adalah runoff. Dan ini jumlahnya 17 ya. Pair ya. N-nya 17. Jadi dia berdampingan atau sepaket ya. Satu ini ya. Nah, ini nilainya yang pertama harus kita hitung. Kita jumlahkan dulu ya. Rainfall-nya. Kita dapat nilainya. Kemudian runoff-nya juga kita jumlahkan. Oke. Yang kemudian yang berikutnya ya kita hitung X kuadrat. Kita kuadratkan ya 1088 kita kuadratkan akan ketemu. Nah, di sini ingat ya, ini dikali 10 pangkat 4 artinya disederhanakan angkanya. Ini kalinya kan berarti ini 118,4 dikali 10 pangkat 4. Ya. Jadi kuadrat dari angka ini. Ya, ini untuk menyederhanakan supaya angkanya tidak terlalu besar. Oke, nah ini kita dapatkan X kuadrat. Kemudian kita jumlahkan, ya dapat nilai ini. Kemudian kita hitung X kali Y, berarti X dikali ini. Ingat ini juga dikasih 10 pangkat 4. Berarti ini dapat nilainya 29,8 ya. Jadi 1088 dikali 274 sama dengan 29,8 kali 10 pangkat 4. Ini pun juga sama, kita hitung semuanya, kita dapat jumlahnya. Oke, kemudian kita hitung delta X sama dengan X min X bar. Nah, di sini yang belum kita dapatkan adalah X bar. Berapa X bar? X bar adalah rataan ya. Jadi ini kita jumlahkan, ketemu ini. Kita bagi dengan jumlah data yaitu 17. Di sini ya X bar. Ya, kita dapat rataannya adalah 1300 mm. Ya, kemudian kita hitung berarti X-nya ini 1088 dikurangi 1300 ketemu minus 212. 1113 dikurangi 1300 minus 184. 1512 dikurangi 1300 ketemu 8 dan seterusnya. Oke, kita dapat delta Y. Nah, oke. Kemudian kita hitung delta X kuadrat. Ya, berarti ini, sorry, tadi kan delta X ya. Sekarang delta Y juga sama. Delta Y juga sama. Tadi salah, maaf, harusnya di sini ya. Tadi saya harusnya menjelaskan delta X harusnya di sini. Tadi saya lihatnya di sini ya. Delta X dan delta Y rumusnya sama. Jadi kita menentukan rataan dari X dan Y dulu. Ya, ini hasilnya rataannya. Oke, kemudian kita dapatkan. Ya, dapatkan semuanya. Nah, kemudian kita hitung delta X kuadrat. Nah, ini untuk memperkecil angka dikali 10 pangkat 4. Berarti ini kita kuadratkan. Dapat ini ya. Kemudian di sampingnya juga sama. Delta Y kuadrat. Ini kita kuadratkan. Ketemu ini. Ya, ini kita dikalikan 10 pangkat 4. Nah, kemudian delta X dikali delta Y. Ya. Nah, ini juga sama. Berarti ini dikali ini. Ya. Ini ketemu ini. Ya. Dipangkatkan. Nah, kemudian kita jumlahkan.
Ya, kita jumlahkan semuanya tadi angka-angka yang di sini ya. Kita jumlahkan kan nanti ada yang diminta persamaannya. Ya, ada penjumlahannya. Delta X kuadrat, delta Y kuadrat, dan ini ya, delta X dikali delta Y. Ya, ini dikuadratkan ada tiga angka ini. Ya, masing-masing. Yang tidak perlu tidak perlu jumlahkan ini. Yang tidak perlu dijumlahkan. Oke. Nah, kemudian kita dapat ya, angka-angka ini semua ya, kita akan masukkan ke persamaan 13,1. Tambahkan ini ya. Nah, 13,1 tadi kan dipecah menjadi dua persamaan lagi. Ini persamaannya. Ya, persamaan saya ulangi lagi. Persamaannya ini ya. Nah, ini ya. Ini. Kita masukkan tadi yang sudah kita hitung. Ya. Nah, kita dapatkan ya. Dari dua persamaan ini kita plotkan untuk mencari nilai A dan nilai B. Maka didapatkan nilai B-nya adalah 0,86, nilai A-nya adalah minus 581. Ya, jadi persamaannya adalah ya R adalah nilai Y, ya runoff, sama dengan ya tadi harusnya A dulu ya, A ditambah BX. A-nya negatif, maka ditaruh di belakang, minus 581. Kemudian B-nya 0,86 dikali P presipitasi atau rainfall ya. Jadi ini ditemu remasnya. Oke, ya sudah dapat nilainya. Oke, nah berikutnya ini tadi ini hasilnya ya. Tadi sudah kita hitung ini juga sama. Ini sebenarnya ini sama. Penghitungannya menggunakan ini sama ya. Untuk mendapatkan nilai A dan nilai B. Oke, ini regresi linearnya sudah dapat. Nah, berikutnya kita hitung koefisien korelasi ya menggunakan rumus R ini. Kita sudah dapat tadi, sudah kita hitung ya jumlahnya masing-masing ini. Sudah kita tinggal masukkan saja, kita plotkan. Maka didapatkan R-nya adalah 0,834. Ya, ini bisa pakai rumus yang ini langsung atau rumus yang ini ya, bisa. Ya, sama aja. Ya, jadi mau mendekati rumus ini atau ini sama aja, sama-sama ketemu 0,835. Artinya apa? Artinya 83,5% ya korelasinya ya. Gampangnya seperti itu ya. Jadi mendekati satu. Jadi kuat ya hubungan antara curah hujan dan limpasan. Semakin besar curah hujan, semakin besar pula limpasan, biasanya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini kita sudah dapat. Yang terakhir adalah menentukan standar error. Ya, tadi sudah dapat ya standar errornya. Kita itu pakai Y sama dengan maaf, YX sama dengan ini ya. Tahu ini semua kita masukkan angkanya. Tadi kita sudah dapat nilai apa namanya R kuadratnya, R-nya sudah dapat ya. Jadi kita pakai rumus yang ini ya. Kita dapatkan, kita masukkan, kita cari tahu Y dulu, rumusnya atau Y ini kita dapat. Setelah tahu Y dapat, kita masukkan ke rumus ini ya. Tahu Y ini tadi ketemu 160 dikalikan dikalikan akar 1 dikurangi R ya, ketemu 90,24. Jadi ini standar errornya adalah 90,24 milimeter. Oke, sederhana ya, gampang ya. Ini memang kalau Anda pakai Excel cepat ya hitungannya. Oke, nah berikutnya kalau tadi hanya Y dan X, nah bagaimana kalau X-nya lebih dari satu? Ya, X-nya lebih dari satu parameternya. Ya, kalau tadi kan gampang antara hujan dan limpasan. Nah, bagaimana kalau ada parameter lain? X-nya tidak hanya satu tapi juga dua. Nah, oleh karena itu kita pakai pendekatannya adalah linear multiple regression atau regresi linear multiple linear. Seperti namanya multiple ya, multiple kan berulang ya, bertingkat ya, atau banyak lebih dari satu. Ya, katakanlah tadi ya kita ingin mengestimasi dependen ya, variabel bebasnya adalah X1 ya. Maaf, bukan dependen itu berarti variabel terikat ya, variabel ya terikatnya X1. Kalau tadi kan Y, sekarang dikatakan X1. Nah, independennya itu adalah X2 dan X3.
Ya, artinya kita akan mencari persamaan X1 sama dengan berapa X2 dan X3. Nah, ini persamaan dasarnya. Ya, jadi ada tiga koefisien yaitu A, B, dan C. Dan semuanya adalah linear. Disebut multiple karena nilai X-nya lebih dari satu di sini ya, X2 dan X3. Nah, karena di sini ada tiga koefisien, maka harus ada tiga persamaan ya untuk memecahkan persamaan ini untuk mencari nilai A, B, dan C. Nah, ini didapatkan dengan tiga persamaan ini. Ya, sama cukup panjang ya ini. Ya, ya dengan N adalah set data. Ya sama ya jumlah datanya. Oke. Oke, nah berikutnya standar deviasinya juga sama. Bukan standar deviasi, maaf, standar error. Itu ya rumusnya ya S1, 2, 3, maksudnya SX1, X2, dan X3 ya. S.S1.23 maksudnya itu ya nilai satu ini sebagai variabel terikat, variabel biasanya dia 2 dan 3. Nah, rumusnya ini ya, di mana nanti X1 adalah data hasil pengukuran, sedangkan X1 IST ini adalah hasil dari estimasi menggunakan persamaan ini. Oke, ya sama ya. Dan ini nilai koefisien korelasinya juga sama. Ini ya jadi ini ya. Ini. Oke, sebagai contoh, oh belum ya. Ini hanya masih menjelaskan tentang nilai koefisien korelasi dan juga standar error untuk multiple regresi. Ya, rumusnya juga ini adalah apa penjabaran lagi untuk beberapa rumus ya. Intinya kita akan mencari koefisien korelasi untuk multiple regresi dan juga standar errornya ya. Oke, sebagai contoh supaya lebih mudah difahami, di sini ada data monthly, data bulanan ya dari Januari sampai Desember dari groundwater table ya dari data air tanah, tinggi air tanah ya atau groundwater table ini ya. Ya. Nah, dia fluktuasi ya naik turun ya ada sini ya awalnya 3,6 naik 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 ya turun turun ya turun lagi turun turun. Nah, jadi ada fluktuasinya. Nah, yang nilai ini dipengaruhi oleh presipitasi dari hujan ya dan juga dipengaruhi oleh groundwater pumping. Ya, jadi pompa ya. Jadi pemompaan yang dilakukan. Jadi tinggi air yang di sini itu dipengaruhi oleh hujan. Ini berarti dia masuk. Kalau dipompa berarti diambil. Ya, artinya yang masuk dan yang keluar. Jadi ini adalah X1, ini X2, ini X3. Jadi kita mencari persamaan nanti ya. Ini adalah sebagai variabel terikat X1. Sedangkan ini sebagai X2 variabel bebas. Ini juga variabel bebas. Nah, kita diminta untuk menentukan linear regression line. Jadi kita diminta menentukan A, B, dan C ya dari data ini. Oke. Oke. Tadi ya kita harus membuat tabel 13.2. Ini cukup panjang ya. Nah, ini kita harus membuat tabel 13.2. Jadi kita punya data tadi, data bulanan, artinya jumlahnya ada 12 bulan. Kemudian data X1 adalah groundwater table-nya. Data X2 adalah hujannya, data X3 adalah pumpingnya, ya, pemompaannya. Kita jumlahkan, kita jumlahkan, kita jumlahkan. Kita bisa menghitung rataan masing-masing ini. X1, rataan X2, rataan X3. Sudah dapat ya? Oke, nah berikutnya kita hitung X kuadrat, X2 kuadrat. Jadi ini dikuadratkan. X3 kuadrat, kuadratkan juga, kemudian kita jumlahkan. X1 kali X2, X1 kali X2 di sini, ya. X1 kali X3 ya semuanya dihitung semuanya hati-hati memang kemudian X2 dikali X3 nah ini ya kemudian X1 dikurangi ya rataan dari X1 nah kemudian X1 dikurangi rataan dari X1 dikuadratkan berarti nilai ini dikuadratkan X2 dikurangi rataan dari X2 ini ya
Jadi nilai X2 kan ini, rataannya ini, ya, ketemu ini. Oke, dapat. Kemudian ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Kemudian X3 juga sama ya, dikurangi dengan rataan X3 ya, ketemu ini. Nah, ini kita kuadratkan, ketemu ini. Nah, semua yang ini kita jumlahkan ya, beberapa angkanya kita jumlahkan ya. Yang tidak perlu jumlahkan yang ini ya. Oke, nah kita sudah dapat semuanya ya. Maka akan kita hitung ya, kita sudah punya ini ya, kita bisa menghitung ya tau 1, tau 2 dan tau 3 menggunakan rumus ini. Tinggal diganti nanti X-nya ini dengan X1 atau X2 ya. Kita dapat taunya ya, kita sudah dapat nilai rataannya dan juga tau 1, tau 2 dan tau 3. Oke, ini cukup panjang ya. Nah, berikutnya kita kembali ke sini. Kita masukkan tadi. Kita akan mencari nilai A, B, dan C. Maka ada tiga persamaan. Ini sudah diplotkan ya. Saya ulang lagi, persamaannya adalah ini. Nah, ini persamaannya ya. Tadi ya, angka-angka ini sudah tahu. Misalnya contoh nih, delta X1 kita cek ya. Nah, delta X1 adalah 12. X1 berarti 12. Kita lihat delta X1. Nah ya, ya. Oh, bukan delta X, maaf salah. Harusnya ini. Ini di sini dulu ya. Tadi ini nggak pas ini, hati-hati ya. Kita ikutin aja ini rumusnya sebenarnya. Ya, jadi kita ikutin rumusnya di sini. Nah ini ya, 12A. Ya, jadi ini di sini dulu ya. Ini digeser ya. Yang delta X1 itu di sebelah kanan. Ini yang ada di sebelah kiri. Ditukar. Oke, nah ini ya ketemu. Nah, ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, dari tiga persamaan ini kita pakai substitusi dan seterusnya. Kita dapatkan nilai A, B, dan C. Ya, kita dapat ya nilai hubungannya. Oke, setelah kita dapat hubungannya, kita cari, nah ini persamaannya tadi sudah jadi ya. Ini persamaan multiple regresinya dari data, ini adalah data tinggi groundwater table, hasil prediksi model. Ini adalah curah hujan, presipitasi, sedangkan ini adalah data pumpingnya, pumping rate ya, laju pemompaannya. Nah, ini dapat nilai. Ya, jadi rumusnya ini sudah dapat. Nah, berikutnya bagaimana nilai koefisien korelasinya? Ya, kita pakai nulis mencari nilai R1,23. Nah, untuk mencari R1,23 ini kita menghitung satu-satu. Kita hitung dulu R12, hubungan antara ya X1 dan X2, kemudian X1 dan X3, dan X2 dan X3. Kita hitung satu-satu ya, cukup panjang. Kita dapat R12, R13, dan R23 ini. Kemudian kita pakai data ini untuk menghitung R1,23. Nah, ini ketemu jadi 0,94. Artinya sangat erat hubungannya, mendekati 1. Ya. Jadi kalau kita menggunakan ini pakai rumus yang sederhananya mendekat 0,94, ada sedikit perbedaan tapi tidak masalah. Ya, tidak masalah ya, masih sama ya, hampir sama. Ya, mau pakai rumus ini atau rumus yang ini juga sama. Kemudian standar errornya S1,23 pakai rumus yang ini ya, kita langsung masukkan ya, ketemu ya 0,2 ya standar errornya. Ya, itu ya. Jadi kita sudah bisa menggunakan multiple linear regression. Oke, nah itu subbab pertama ya tentang linear regresi ya, baik yang linear regresi atau multiple ya, menggunakan least square method. Nah, sekarang kita akan menyajikan berikutnya adalah analisis data, analisis statistika dan probabilitas dari data hidrologi. Ini lebih maju lagi ya, artinya masih linear, gampang ya. Oke, nah ini untuk statistik, ini mengulang lagi mungkin kalau Anda sudah mendapat mata kuliah statistika teknik atau statistika di tingkat 1 di PKU. Dalam statistik itu ada beberapa elemen, diantaranya adalah populasi dan sampel. Ya, saya kira Anda sudah tahu ya. Ya, yang diukur semuanya itu adalah populasi. Kalau hanya beberapa
apa contoh, maka disebut dengan sampel ya. Jadi observed value of X ya, variate ya, for finite number of years is non-sample ya. Misalnya kita akan menentukan ya peak ya, flat peak ya, laju apa namanya, puncak banjir 70 tahun, 75 tahun. Nah, jadi kita tidak perlu menghitung 75 tahun, nanti diambil beberapa sampel saja ya. Jadi variate. Nah, ya, jadi kita ini ada populasi, ada sampel. Berikutnya ada central tendency. Central tendency itu nilai tengah. Nah, nilai tengah ini ada tiga, apa istilahnya ya? Ada tiga parameter yang digunakan untuk merepresentasikan nilai tengah. Nilai tengah itu bisa min, median, atau mean ya. Ada min min rataan, ada min nilai tengah, ya ada median. Nah, biasanya gitu. Makanya ada tiga parameter. Yang pertama adalah expected value. Expected value itu apa ya? Nilai yang diharapkan ya, dengan apa nilai apa lambangnya, simbolnya adalah mu ya. Jadi ada namanya arithmetic mean ya. Jadi yang nilai tengah itu bisa menggunakan nilai apa rataan min ya. Ini aritmatik, rataan aritmatik tinggal jumlah data dibagi jumlah datanya dibagi jumlah datanya. Ya jumlah bukan jumlah data ya, gimana ya? Data dijumlahkan dibagi jumlah data. Nah, gitu. Ya kalau grup seperti ini, ada yang di grup ya fx ya, ada kelompok-kelompok misalnya. Ada aritmatik, ada geometrik. Ya, ini geometrik itu bentuk ya, harmonik ada harmoniknya. Yang biasa dipakai yang paling gampang ya aritmatik ya. Ya. Jadi untuk beberapa variasi ini ya paling tinggi itu adalah nilai aritmatik, baru diikuti oleh geometrik, baru harmonik. Nah, ini ya. Kemudian tadi kan ada expected value atau nilai tengah min, ya ada tiga. Yang kedua adalah median, yang ketiga mode. Median itu adalah yang half, jadi pas di tengah. Median itu pas nilai ya, pas apa namanya di tengah. Ya, jadi ya, kalau dalam bahasa lain adalah 50% kumulatif frekuensi. Ada lagi mode. Mode itu adalah ya highest frekuensinya paling banyak muncul ya mode mode ya. Jadi ada tiga ya, saya ulangi lagi ada min, kemudian median dan mode. Ini adalah merepresentasikan central tendensi ya, tengah, nilai tengah. Kemudian ada variability, ada variabilitas, variance ya bahasa kita ya. Ini untuk mengukur variabilitas atau dispersi ya dari beberapa probabilitas, distribusi probabilitas. Nah, variabilitas itu ada namanya mean deviation, ada simpangan apa namanya rataan ya, simpangan atau mean deviation MD ini ya, ya pakai ini. Ada lagi standar deviasi atau simpangan baku tadi yang sudah kita bahas. Ya, ini adalah standar deviasi dengan rumusnya tahu ya, seperti ini. Kalau ini ada mean deviation, ada standard deviation. Ya, kemudian elemen statistik ini ada juga ini ya tadi ya masih ada yang satuan, ada yang grup ya gitu. Nah, di sini ya kalau kita lihat ini kalau kita punya data misalnya X ya, banyak sekali datanya, variatnya X, ada mode itu yang paling banyak, paling tinggi dia, nah di tengah sini ya. Jadi kalau kita datanya dia menyebar seperti ini ya, nilai yang paling banyak muncul berarti kan di sini ya X1 di sini dalam mode. Kalau min itu berarti dia di tengah dari central of gravity sini. Kalau median itu pas ya, dari sini kita potong tengah-tengahnya itu dari sini ya, atau 50% dari kumulatif ya. Kemudian ada apa ini di sini adalah skew, skew itu apa kemencengan ya, bentuknya seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini untuk menunjukkan central tendency ya. Oke, kemudian ada variance ya atau variansi bahasa kita atau ragam bahasa Indonesianya ya. Ada ragam.
biasanya adalah tau kuadrat. Kalau standar deviasi itu tau, ini ragam itu tau kuadrat. Ada range atau interval, ya, dari besar sampai kecil itu berapa selisihnya adalah interval. Kemudian ada koefisien of variasi, koefisien dari variasinya atau CV. Ada sinus, ya, kemencengan, nah, itu asimetrinya pakai alfa. Nah, oke. Kemudian ini nilai sinusnya ya, A. Ada yang group big data, ada yang apa individual data gitu. Kemudian ada the coefficient of skewness atau CS. Nah, ya, jadi ada CV, ada CS. Nah, ya, masih ada. Ya, ini penting nanti untuk melihat data hujan karena hujan itu kan statistikal aja di analisisnya nanti. Ya, oke. Bisa juga pakai person skewness, ya, pakai SK ini. Nah, ini rumus banyak sekali ya rumus-rumus yang dipakai. Nah, ini tadi ya untuk menjelaskan apa itu ragam, apa itu varians ya, atau tadi nilai koefisien variasi, skewness dan seterusnya ya. Nah, ini untuk menjelaskan. Nah, seperti ini datanya ya, ini ya dia menyebar secara normal ya. Jadi paling banyak itu di tengah. Ya, tau adalah tadi ya standar deviasi kalau dikuadratkan jadi variance ya gitu. Ya, jadi ini datanya seperti itu ya. Nah, untuk memudahkan kita langsung ke contoh saja ya, jadi contoh saja. Jadi kita punya datanya ini dalam bentuk grup ya, grouping data ya. Jadi ada data dari flood ya, ada data banjir ya di Sungai Gangga ya tahun 1885 sampai 1971, cukup panjang ya. Nah, di sini ada dibuat kelasnya, ada kelas 0 sampai 2 ya, 2 sampai 4. Satuannya adalah 1000 kali kubik ya. Ya, kubik itu meter kubik second ya, Mas sudah tahu ya. Jadi ini debitnya, jatah debit ya. Nah, di sini ini ada frekuensinya. Jadi yang nilainya dari 0 sampai 2 itu 0, tidak ada. Ya, tidak ada debit dari 0 sampai 2 1000 meter kubik second. Tapi 2 sampai 4 ini ada 17, 4 sampai 6 ada 17 dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah frekuensinya. Jadi namanya grouping data. Kalau tadi kan individual, ini grup ya, data dalam bentuk grup, bentuk frekuensi ya seperti ini. Ini frekuensinya, ini grupnya atau kelas intervalnya ya. Nah, kita diminta menentukan min rataan dari ini data ini, median, mode ya, dan juga koefisien skew CS maupun CV ya, koefisien variasi. Ya, kita diminta. Oke, jadi cara mengerjakannya ini urutannya sudah jelas sebenarnya. Kita tadi punya apa namanya data groupingnya. Kemudian kita punya mid. Mid itu nilai tengah dari ini. Ya, nilai tengahnya ini ya 1, 3, 5, 7 ya. Limit dari kelas interval. Frekuensinya ini datanya ya. Kita jumlahkan. Total frekuensinya adalah 87. Karena memang ini 87 tahun ya. Ini 87 tahun dari 1885 sampai 1971 ya. Ada 87 tahun. Kemudian kita produk F kali X. F kali X dikalikan ya. Dikalikan ini kali ini ya. Dapat ini kita jumlahkan. Kemudian nah kita ngitung X dikurangi X bar. Nah, kita harus menentukan X bar dulu ini. X bar rumusnya karena grouping, grupnya tinggal delta Fx ini dibagi N. Maka kita dapat X barnya adalah 6,6 ya. 6,6 ini ya. Ini ya, kubik ya. Apa TCM ya, dalam bentuk ton sentimeter kubik ya. Jadi ini 1000 maksudnya dikali. Jadi bukan ini kan 1000. Oke, kita dapat. Nah, kita hitung X berarti nilai X-nya adalah ini 1 dikurangi 6,6 ketemu minus 5,6. 3 dikurangi 6,6 minus 3,6 ya. Ini kita dapatkan nilai ini. Kemudian kita kuadratkan angka ini. Nah, nilai kuadrat ini yang kita jumlahkan nanti. Kita jumlahkan ya. Tapi sebelum dijumlahkan, yang jumlahkan sebenarnya ini.
Ini dikalikan dulu dengan F, ya, frekuensinya. Nah, kali frekuensinya, kalikan frekuensinya, baru yang ini dijumlahkan. Nah, bukan ini yang jumlahkan ya, tapi yang jumlahkan itu yang ini. Ketemu 858,1. Kemudian berikutnya kita hitung X min X bar pangkat 3. Baru F dikali ini. Ya, ketemu ini ya. Nah, ini yang baru yang dijumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Ya, ini jumlahkan semua. Tadi ketemunya ini ya. Ini. Oke. Oke, nah kemudian kita hitung standar deviasinya. Ya, standar deviasi rumusnya ini. Kita masukkan delta F tadi sudah ada di sini ya. Ini dikurangi jumlah data 87 dikurangi 1. Jadi kita standar deviasinya ini. Dataan ini ya, ya. Nah, kemudian kita hitung min tadi sudah dapat ya. Standar deviasi juga sudah dapat. Kemudian median, ya median kayak rumus yang ini ya. LMD tambah ya N bagi 2 dikurangi CF ya dikurangi FMD ya dikali CI ya CI kelas interval dia. LMD adalah 4. 4 itu dari tadi yang di sini yang sudah mulai ada datanya kan mulai 2 sampai 4 ya. Jadi kita lihat nanti LMD kita cek lagi di sini ya. Kita ketemu 4 ya. Angkanya kita masukkan ya. Ini 17 tadi jumlah datanya ya. Apa bukan jumlah data, maaf salah. 17 itu kan kita jumlah data kita kan ada 87 ya. Jadi eh kita lihat nanti kita lihat ya sebentar. Ini LMD itu adalah ada nggak penjelasan di sini? Oh, nilai ini ternyata ya. Jadi kalau tidak ada nanti silahkan dicek di buku ya apa itu LMD-nya berapa ya. Saya belum sempat cek ya. Dicek lagi LMD, kemudian CF-nya dan FMD ini ya. Nanti coba dicek ya. Tapi intinya median tadi kita menggunakan yang grouping. Saya ulangi lagi ya. Eh median mana median ya? Nah ini ya. Di sini memang rumusnya ternyata belum saya copy ya nih. Ya, jadi median di sini memang rumusnya belum saya copy. Nanti silakan cek di bukunya langsung saja ya. Jadi saya belum sempat copy. Ya, silakan dicek di buku acuannya. Jadi kita hitung mediannya ketemu 6 TCM. Modenya yang paling banyak juga sama. Nanti kita pakai rumus yang di sini ketemu 5. Kemudian CS tadi kita pakai ada dua pendekatan pakai persen fast koefisien ataupun persen second koefisien. Ya CS1 dan CS2 rumusnya sudah ada. Kita masukkan nanti ketemu dapat hampir ini mirip ya 0,507 dan 0,57. Ini adalah koefisien skew ya kemencengan atau kemenjuluran. Kemudian CS yang ini juga kita pakai model Foster ya. Temunya ini ya ketemu yang adjustment SADJ adjust ya di adjust ya temunya ini. Jadi memang CS ini rumusnya banyak ya. Tinggal dipilih nanti pakai persen atau pakai yang Foster atau adjustment. Kemudian untuk variasi rumusnya CF ya. Rumusnya tinggal masukkan ya ketemu ini ya. Oke, saya kira itu ya. Ini penjelasan terakhir untuk materi di pertemuan ke-13. Silahkan dipelajari dari buku yang ada ya, karena ini sangat penting ya untuk analisis data hidrologi ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pertemuan ke-13. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.